Saya ulang lagi, Nabi itu kalau ngendikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60. Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sudah ke walau firsana satin. Kalau kamu masak, dudoe sing akeh, ben iso ditero tonggo-tonggo. Terus ngendikan gitu. Kalau nggak bisa semua, bitol koti wajib. Sementing wajah kamu ceria, nak ketemu tong. Jadi, terus di kalimatin toibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu ya nyuwun sewu menyebut istighfar itu hanya di antara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana bisa? Misalnya ke istighfar terus mbokmu ra di dhuwit mbok barno. Wis ngerti sirahe ngeluh ra butuh kok obat. Astagfirullah, astagfirullah. Cok aku sirah kula astagfirullah. Lah itu resiko tasawuf tanpa fikih. Makanya kacau, tatanan menjadi. Tapi yang benar kan enggak? Ibumu tuh obat. Preksakno. Kemudian bersamaan dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna iso ngelakoni hak-haknya ibu. Lho kalau cah dalam kula namung kali, cah dalam ibu 5. Padahal saya punya tamu banyak wong aku kiai. Ibu kula wis sepuh karena tadi enggak boleh seorang anak punya cah dalam lebih banyak timbang ibu karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong supir saya, pokoknya nak ibu tindak rasa pamit. Supaya spesial seorang tua itu, nak dulurku kudu pamit. Bukan karena saya ingin mendedak, supaya beda. Bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulu. Tapi nak ibu rasa pamit, kan kunci di bawah supir. Oh, nanti isen tenan. Isen itu gara-gara ngajak kiai, kiai tenan. Betajak lu ngene asem. Pikiran gue lagi nganggo mobil, nggak ada acara. Coba barang ke omah mobil kurang. Tapi kalau biasa kaidahnya gitu ya sudah. Yang berikut ibu. Jadi saya punya sekian aturan. Misalnya ini tahadus fitnah. Saya punya sekian uang. Bilang cah dalam ini khusus ibu, nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ini mobil kalau untuk ibu nggak usah pamit. Padahal ibu nggak ada ngomong tindak ning sawah, mungkin ngomong sepuh, nanti kadang gelap sawah, nggak mobil. Ya cah dalamku tak bisa gitu. Misalnya cah dalamku kok ibu lagi seneng perkara ini adalah yang diminta bantu cah dalamku. Padahal saya tugas di saya tetap tak akan ngalahkan. Kalau ibu menghendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya menangkan ibu. Guling-gilingan kalau kita ini hormat. Itu fikih. Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer itu ada aplikasinya. Mau maca hadis iku tapi jebule. Ya mobil sendiri di ibu. Piye to? Pengajian. Pengajian itu golek duit, nak ngurmati ibu itu malah karuan swarga anak-anak. Kecuali pengajian ikhlas, anak ikhlas orang ngamuk tiga ibu. Kowe canom misalnya pengajian mobil tiga ibu ubal lah kena ujek nom. Isen aku kiai, isen mana nara toat. Mana marah ini watak niku marah ini. Maka fikih itu penting karena itu yang bisa bikin standar apa? Bisa bikin standar. Fikih jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu. Sehingga wujudkan dalam aturan hidup itu tadi misalnya khusus ibu nggak usah pamit. Kalau candalem diceluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya sehingga Allah berso kalau orang ini luar biasa benar-benar al jannatu tahta aqdamil. Aku berkali-kali nyeluk candalem misalnya ada tamu gitu butuh mbak untuk kopi juga. Buat nonton tidak ibu ya sudah selesai sudah. Jadi jelas aturan. Jadi orang istighfar toh. Ya jelas ya aturan pengiran seperti wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Setiap kesalahan kita terutuli, kita hapus dengan kebaikan. Kesalahane wong utang ya. Nyaur. Apa istighfar? Kesalahane wong kodok subuh, istighfar apa langsung kodok subuh? Mana ana kodok subuh ya kodok subuh bareng ra usah kodok. Astagfirullahaladzim. Ruwe potong ra iso ngaji ruwe potong. Dibantah wong khusuk, angel. Maksudnya sawangane iku otoritasnya tinggi dia, ngene uraan kono apa? Nek rapate ngalim rasa khusuk, mari didel wong nemen-nemen. Akhirnya malah repot agama iki malah biasa wae. Dadi nek pas salah iku wong ya rapati ngandel ngono. Dadi gede-gede. Nek pas salah ben wong rapati ngandel. Mbak Madzhab kula bener salah pakai aku anut ulama-ulama di sini. Pokoknya mantafak koha
Walam yatasawwaf iku tafassaqo. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf itu berstatus fasik. Fasik itu masih mendingan. Tapi tasawuf saja tidak fikih tahzan dakwah, maka menjadi kafir zindik. Karena pasti punya keputusan khilafal Quran wa sunnah. Dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan sunnah. Karena ada ilmunya. Apa tidak ada? Tidak ada. Wong kula bolak-balik krungu, ana wong wis puluhan tahun ra salat, bareng tobat kepengin salat. Sowan wong model ngono-ngono iku wis penting istighfar sing akeh. Bar saiki. Bareng sowan aku yo tetep wis ngene ae, pokoke tiap salat ping pindho jeng yo. Anggap bae sing sitok iku nggo ngodoki masa lalu. Nak dereng 10 tahun Gus. Lah nek kepen cepet 10 tahun tiap salat kowe ping 10. Lah kok terus ra sida tobat mergo kesel ae mending ngono. Lura fikih kan aturan mainnya jelas karena dia ada sholat 10 tahun ya sudah setiap sholat gue double anggap baik sing sitok sholat hari ini sing sitok sholat masa lalu paham ya lah nak kok 10 tahun ya tak tahu naik 10 tahun ya berarti wis bar lah nak kepengen cepat bayar kredit ya tiap bar sholat jadi 10 jadi ngambil kredit mobil sing langsung 10 juta akan cepat selesai. Apa paket sing 1 juta tapi 4 tahun misalnya kan. Jadi kalau fikih jelas aturannya apa? Gus kula nu ra salat. Kula nate sowane wong fasik tapi tahu santri terus fasik. Gak salat 3 tahun. Super. Wah, nuwangi kula tobat, Gus. Wis salat nek ora salat pirang tahun? 7 tahun iki eling terus. Ya ora takon istighfar ya tiap salat iku udah beli. Nah, tapi ya mau. Istighfar engko bahas engko. Penting wajib sih. Napa? Ya ono sing gitu. Lah ora kok istighfar. Malah iki kiai rapal donga salat temen. Lah kok iso? Lah anggere julus binas saja ten namne Rabbil firli warhamni. Lah rumah samu iku gak istighfar iki. Wong salat. Kadang kiai kok ora pokok istighfar Gus. Lah nek pas lungguh binas saja ten muni piye? Apa lam salat iki? Rabbil firli. Lah iku mbok anggap donga apa? Donga sugihan. Jadi agar julus beda saja, otomatis beribu. Lalu tunggu istighfar atau tunggu sugihan. Mulane ngaji ya, fikih itu perkuat supaya aturan dalam Islam itu jelas. Dan nanti setelah itu baru ngomong tasawuf. Jadi misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian. Setelah 1 nisab wajib zakat dan kewajibannya tiap tahun. Ya sudah seperti itu. Diberikan siapa? Ke mustahik. Mustahik itu sebenarnya ada 8. Sudah jelas, detail. Lalu orang 8 ini kalau nggak ada ya diberikan yang ada. Kan dulu partai itu 8. Lama-lama kan tinggal 2 misalnya. Ya kubu sana dan sini kan. Neng Indonesia kan paling karek mufukara ambek masakin. Karena kalau amil di Indonesia rata-rata kan dikelola diurus negara. Apalagi yang Basnas itu kan digaji negara. Tapi kalau di masjid-masjid ada amil. Tapi kan sukarelawan. Kalau misalnya amil zakat. Yang beriki amil zakat untuk gak ya umumnya rantul. Rata-rata kancan nom-nom anak kiai ini anak kaji-kaji kan bisa gaya-gaya kan serabut untuk beras. Bokai malah tersinggung. Gue apa beras? Lewat nego juga bareng jadi ambil zakat kita bokai beras. Manuk tapi bokai beras yang mana? Kalau lah ya setuju ya ambil masjid tiga. Karena apa ya anak-anak muda itu kan bocah yang nggak banyak kepentingan. Ben kulino ikhlas. Cara ulo ben kulino ikhlas, ben ngono terus. Nah, ana sing suka ngekeki kopi ta rokokan ben bunga-bunga wis pokoke sementing. Sok canom kok ijek nom kok wis mikir apa? Beras perkara ne rasa awake apa? Amil. Iku apa-apanan. Wong ora dididik ikhlas. Cara kula ngono ra. Dadi sik amil zaman Nabi bayangane ra ngono dul konto. Kanjeng Nabi ku ngutus Sayyidina Ali ku ning Yaman. Nggo ngurus zakat. Kowe iso bayangno Madinah Yaman. Wes ngono jek numpak unta. Mulane dhisik ambil untuk iku apa untuk jatah. Aku yo kangelan tenan apa. Tapi kaya terus muni. Terus kowe aja dadi kok cara Gus ambil saiki ra untuk goblok awas ya ndak ngono. Ora ngono maksudnya iku yo kira-kira dhewe. Dadi dhisik gambarane ambil iku. Nabi ngutus Nabi ning Sayyidina Ali temu di Yaman. Terus ngendikan cung jupuk zakate wong Yaman. Engko carane ngelola ngene tuh khodu min agniyaihim faturatu ala fuqaraihim yo zakat dijupuk sangka wong sugih dikene wong fakir. Jadi dengan jarak seperti itu, kangelan seperti itu ya pantesin untuk ambil. Pantesin itu.
Kowe aku gak yakin nak Sayyidina Ali untuk mergo Bani Hasyim. Tapi jelas iku ya sembah lah. Pokoke sementing wis bayangno ngono. Makane iku umpama amil entuk bayangno sing ana kangelane napa? Yang setahun pisan mau ngumpulno ning masjid terus diterone rondo-rondo. Iku enak nggo sepeda motor. Mbek kanca-kancane guyon ora aku ya ngopi, guyon-guyon terus. Sapa rondo sing kurang iki. Ya sing ngono bariku wis ngono apa? Kok terus gue beras 2 kilo mulai itu. Apalagi anak-anak muda biasanya kan lebih ikhlas kan, nggak berarti banyak apa kepentingan, banyak mikirnya sudah lah harus. Jadi kecuali kangelan, nah iso aja lah, soalnya nah iso. Di Indonesia gimana? Kalau ambilnya benar-benar kayak kemarin saya punya teman pengurus zakat di Riau. Nah itu kalau setuju untuk tak takoi zakat di mana? Dia itu ikut lembaga zakat. Itu dari Kepulauan Riau yang kota itu dikirimkan ke pulau-pulau Riau kecil yang dalam layaran itu sampai 1 jam 2 jam. Ya kayak di Karimun Jawa itu kan misalnya ada pulau-pulau kecil yang tertinggal. Jadi zakat ditororono. Ya itu kalau seperti itu kangelan gitu ada nantang marah bahaya. Ya itu cara pulau ya untuk bagian. Mereka ya ono repot ya ono apa? Dan dia memang nggak punya pekerjaan. Dia pekerjaannya hanya sebagai pegawai amil zakat. Jadi pokoknya dikira-kira sendiri, apa? Dikira-kira sendiri. Nah, syukur-syukur sekarang banyak orang yang suka kemudian mengabdikan diri jadi relawan zakat malah bagus kan dia tidak kepikiran dapat itu. Ya sudah, pokoknya sementing kalau seperti itu tuh nggak ada ukurannya istafti kolbak. Tanyakan hatimu, kau pantas nompo tak? Apa pantas nompo tak orang?